tentang transformasi geometri. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadil Sekolah. Nama saya Meta. Nama saya Lydia Suti. Nama saya Nada Pradita. Nama saya Arizal. Nama saya Lydia Rizky. Mari kita mulai. Transformasi geometri merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi antara titik, garis, dan juga bidang datar. Perubahan yang mungkin terjadi ada arah, bentuk, dan ukuran. Transformasi ada dua. Yang pertama ada transformasi isometri, yakni transformasi yang tidak mengubah bentuk dan ukuran. Contohnya ada translasi, refleksi, dan rotasi. Yang kedua ada transformasi dilatasi, yakni transformasi yang mengubah bentuk dan ukuran. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 subbab, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Subbab pertama yang akan kami bahas yaitu materi tentang translasi. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Rumus translasi, x-aksen, y-aksen juga disebut dengan titik bayangan. Ya, mencari titik bayangan dengan cara x sebagai titik pusat ditambah dengan HK sebagai titik yang akan ditranslasikan. Lebih memahami materi translasi, di sini ada contoh soal. Bayangan titik A 3,2 yang ditranslasi oleh T 3 min 4 adalah langkah pertama kita masukkan dulu rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah HK. Lalu titik pusat kita ganti dengan 3,2 dan titik yang akan ditranslasikan kita ganti dengan 3, min 4. Karena kita menggunakan cara matriks, baris atas dengan baris atas ditambah dengan baris atas, baris bawah ditambah dengan baris bawah, atau 3 ditambah 3, 2 ditambah min 4. Hasil dari perjumlahan tersebut menghasilkan bayangan yaitu 6, min 2. Sangat mudah, bukan? Subbab kedua yang akan kami jelaskan adalah mengenai refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, refleksi juga memiliki simbol yaitu MA dengan A yang merupakan sumbu cermin. Sifat-sifat refleksi. Sifat refleksi yang pertama, jarak antara titik asal dengan cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan itu bersifat tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik-titik asal dengan titik-titik bayangan itu sejajar. Selanjutnya ada jenis refleksi. Jenis refleksi yang pertama yaitu ada sumbu X. Nah, pada sumbu X ini titik bayangannya itu yang berubah adalah titik bayangan Y menjadi X, min Y. Kalau pada awalnya titik Y-nya itu positif, maka berubah menjadi negatif. Kalau misalkan awalnya negatif, maka berubah menjadi positif. Terus selanjutnya ada sumbu Y. Sumbu Y ini merubah titik bayangan X menjadi minus, atau misalkan yang awalnya titik X-nya itu negatif maka berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya ada titik asal 0,0. Nah, pada titik asal 0,0 ini mengubah titik bayangan antara X sama Y, berubah dua-duanya itu menjadi sama-sama min. Kalau misalkan awalnya sama-sama positif, maka dua-duanya sama-sama menjadi negatif. Kalau misalkan awalnya dua-duanya negatif, maka menjadi positif. Nah, terus selanjutnya ada garis Y sama dengan X. Nah, kalau garis Y sama dengan X ini merubah titik bayangan yang awalnya X, Y menjadi Y, X. Jadi si X sama Y-nya ini berubah posisi. Yang tadinya Y di belakang menjadi Y-nya di depan gitu. Jadi awalnya X-nya di depan menjadi X-nya di belakang kayak gitu. Jenis refleksi yang selanjutnya itu ada refleksi pada garis Y sama dengan min X. Jadi di sini nilai X adalah minus Y dan nilai Y sama dengan minus X. Lalu refleksi garis X sama dengan H, nilai X-nya itu 2H minus X dan nilai Y-nya adalah tetap Y. Garis Y sama dengan K itu X-nya tetap sama dengan X. Lalu nilai Y-nya adalah nilai dari 2K minus Y.
Lalu titik asal P, A, B. Nilai dari X sama dengan 2A minus X, dan nilai dari Y sama dengan 2B minus Y. Oke, untuk lebih memahami materi refleksi, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu titik A yaitu min 2,3, yaitu tentukan bayangan titik A jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, caranya itu seperti yang dijelaskan tadi, kalau terhadap sumbu Y menggunakan cara XY berubah menjadi min X, Y, atau merubah konsonan X yang mungkin yang awalnya negatif menjadi positif. Karena di sini kan awalnya kan min 2 ya. Nah, karena min 2 diubah menjadi negatif lagi menjadi 2 karena min kali min kan sama dengan positif. Jadi 2,3 gitu. Nah, saya akan menjelaskan contoh soal. Di sini kita mencari bayangan titik B jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3. Titik B nya sini adalah minus 4, minus 5. Jadi A aksen sama dengan X, 2K minus Y. Tinggal dimasukkan nilai-nilai di sini. X sama dengan minus 4, K sama dengan minus 3, terus Y sama dengan minus 5. Jadi minus 4, minus 4 adalah titik X. Untuk titik Y nya itu nilai dari 2 dikali minus 3 dikurang minus 5. Hasilnya adalah minus 6 ditambah minus 6 ditambah 5, lalu didapatkan hasilnya minus 4, minus 1. Jadi bayangan titik B jika direfleksikan terhadap Y sama dengan minus 3 adalah minus 4, minus 1. Yang akan kami bahas yaitu tentang rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutarkan titik-titik sejauh X pada suatu titik tertentu. Rotasi pada titik permukaan ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Arah sudut rotasi. Jika rotasi diputar searah dengan jarum jam, maka besar sudut rotasi adalah negatif. Dan jika rotasi diputarkan berlawanan dengan arah jarum jam, maka besar sudut rotasi adalah positif. Yang ketiga, rotasi dinotasikan dengan Rp, alfa, di mana P adalah pusat rotasi dan alfa adalah besar sudut rotasi. Rumus rotasi pada pusat 0,0 dengan rotasi theta yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan XY. Di sini rotasi menggunakan campuran trigonometri dengan matriks. Lalu yang kedua ada rumus rotasi pada titik pusat A, B. Rumusnya ada X aksen, Y aksen sama dengan cos theta, min sin theta, dan juga cos theta. Terus di sini juga ada titik X dikurang A, titik Y dikurang B ditambah titik A dan juga titik B. Nah, perbedaan dari rotasi dari titik pusat 0,0 yaitu titik X sama Y nya ini dikurang sama titik A sama titik B, terus juga ditambah titik A sama titik B. Agar lebih memahami rotasi titik 0,0, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi R 90 derajat. Nah, langkah pertama di sini tulis dulu rumusnya, lalu semua theta diganti dengan 90 derajat dan XY diganti dengan 5,2. Cos 90 sama dengan 0, min 90 sama dengan min 1, sin 90 sama dengan min 1, cos 90 sama dengan 0. XY-nya terus kembali. Nah, di sini kita menggunakan perkalian matriks. 0 kali 5 sama dengan 0, min 1 kali 2 sama dengan min 2, min 1 kali 5 sama dengan 5, 0 kali 2 sama dengan 0. Dan di sini bayangan rotasinya, jumlah bayangan rotasinya adalah min 2,5. Sekarang ada contoh soal dari titik
pusat A, B ada tentukan bayangan titik 8,1 jika dirotasi pada pusat P 2,3 dengan sudut rotasi 90 derajat. Di sini ada jawabannya. Yang pertama masukin rumusnya dulu. Lalu kan di sini ditanyakan adalah 90 derajat. Jadi kita tinggal masukin cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Lalu di sini juga tinggal masukin x-nya itu sama dengan 8,1 dan AB-nya juga sama dengan 2,3. Nah terus karena cos 90 derajat adalah 0 dan min sin 90 derajat adalah min 1, sin 90 derajat adalah 1. Kalau cos 90 derajat itu sama kayak di sini. Jadi diubah menjadi 0, min 1, 1 sama 0. Terus tinggal ini tuh diisi sama pengurangan yang udah tertera di sini. 8 kurang 2 sama dengan 6 dan 1 kurang 3 sama dengan min 2. Kalau sudah tinggal kita kali, yaitu 0 dikali 6, lalu min 1 dikali min 2, 1 dikali 6 dan 0 dikali min 2, maka hasilnya akan 0, 2, 6 sama 0. Lalu kalau sudah seperti ini, sudah dikali, kita tinggal tambahkan dengan dengan titik 2 sama 3, maka hasilnya 4,9. Jadi jawaban dari soal ini adalah 4,9. Dan sebab yang terakhir akan kami jelaskan adalah mengenai dilatasi. Selanjutnya ada dilatasi pengembangan. Dilatasi pengembangan adalah transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Selanjutnya dilatasi dinotasikan dengan D, P, K di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Selanjutnya ada rumus dilatasi. Yang pertama, titik pusat 0,0 dan faktor skala K. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali XY. Selanjutnya, titik pusat A, B dan faktor skala K. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali X dikurang titik A, Y dikurang titik B ditambah A, B. Untuk lebih memahami materi dilatasi, di sini ada contoh soal. Nomor 1, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2 didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat titik bayangan tersebut. Jawab. A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikalikan XY. Jadi faktor skalanya itu 2, K ini digantikan dengan 2, 0, 0, 2 dikalikan 1, 2 2 dikali 1, 2 0 dikali 2, 0 0 dikali 1, 0 2 dikali 2, 4. Jadi 2 ditambah 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Oke, untuk contoh soal dilatasi yang kedua yaitu tentukan koordinat bayangan titik-titik dari titik P yaitu min 2,5 jika didilatasikan dengan titik 2,-1 dengan faktor skalanya 3. Oke, di sini sudah dijawab. Langkah yang pertama itu kita masukin dulu rumusnya yaitu S aksen Y aksen sama dengan faktor skala K 0, 0K dikali X min A Y min B ditambah AB. Nah, selanjutnya kita gantikan si rumusnya ini dengan angka-angka yang ada di sini. Jadi faktor skalanya itu 3, terus titik XY itu sebagai titik P-nya yaitu min 2 dan 5. Terus digantikan juga titik A sama B-nya itu sebagai titik dilatasinya 2,-1. Nah terus sebelum kita perkalian antara faktor skala dengan si X min A Y min B, kita kurangkan dulu atau jumlahkan dulu faktor yang ada di sini. Jadi min 2 dikurang 2 itu sama dengan min 4, 5 dikurang minus 1 itu sama dengan 6. Nah selanjutnya setelah ini dikurang, kita kalikan antara faktor skalanya dulu nih. Jadi 3 dikali min 4 itu sama dengan min 12, terus 0 dikali 6 itu sama dengan 0, 0 dikali min 4 sama dengan 0, 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah setelah ini dikalikan,
lalu kita jumlahkan dengan titik AB-nya atau titik pusatnya, yaitu 2, min 1. Nah, karena ini min 12 tambah 0 itu sama dengan min 12, 0 tambah 18 sama dengan 18, terus juga 2, min 1, jadinya min 12 ditambah 2 sama dengan itu min 10, 18 tambah min 1 sama dengan 17. Jadi hasil dari soal ini adalah min 10,17. Masih geometri sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.